Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang memperoleh penghargaan ini. Jadi saya kira tadi Bu Menteri sudah menyampaikan betapa pentingnya kita membangun kota yang ramah anak, daerah yang livable dan sekaligus yang lovable bagi anak dan bagi kita semuanya. Sekarang ini tantangannya lebih berat dibandingkan tahun-tahun yang lalu karena perkembangan teknologi yang luar biasa. Digitalisasi telah merubah banyak sekali interaksi sosial kita. Screen time, saya sampaikan berkali-kali bahwa screen time orang Indonesia sudah sekitar 7,5 jam per hari. Seorang suami kalau istrinya tertinggal di mall, paling ditelepon, cepat naik Grab. Tapi kalau HP-nya tertinggal, pasti balik lagi. Makanya penting kita untuk sekali lagi menyadari bahwa revolusi digital ini berpengaruh luar biasa terhadap semua institusi. Interaksi dalam keluarga berubah, sebuah keluarga bertemu, duduk bersama di meja makan, tetapi tidak berinteraksi karena masing-masing pegang gadget. Anak nggak mau makan, dikasih gadget. Screen time anak-anak berusia di bawah 2 tahun telah terekspos dengan screen time, dengan gadget. Implikasinya luar biasa. Tetap saja, layar bukanlah dunia nyata. Dia tetap menjadi dunia maya. Anak membutuhkan sebuah experience, sebuah eksplorasi, sebuah permainan yang seringkali tidak tersedia di kota. Mereka merasakan itu tersedia di layar. Tetapi sekali lagi, layar bukanlah dunia yang sebenarnya. Banyak sekali permasalahan psikologi di anak akibat exposure yang berlebihan terhadap layar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, satu, exposure ke layar gadget kepada anak-anak harus kita kontrol, kita kendalikan. Tetapi juga harus ada solusinya. Bagaimana membuat kota menjadi ramah anak. Bagaimana anak-anak bisa melampiaskan energinya, tidak dengan main game di media elektronik, tetapi main sepedaan keliling kota, keliling kampung. Tapi bagaimana mereka mau keliling naik sepeda? Jalur lambat saja tidak ada. Taman bermain tidak ada. Tempat mereka untuk layangan saja tidak ada. Jadi Bapak Ibu, ini mumpung pada pertemuan di kepala daerah, mari momentum ini kita gunakan juga untuk membangun kota yang sehat. Banyak sekali jalan-jalan lingkar kota yang tidak disertai dengan jalur sepeda. Sehingga anak-anak juga tidak ada tempat main bersepeda. Kampung-kampung tidak ada lagi tempat untuk main sepeda. Nah, ini ketika kita mengurangi akses layar, kita harus memberikan solusi. Ketika experience layar kita kurangi, kita harus memberikan experience yang sebenarnya di dunia nyata. Ini adalah penting sekali
bagi kesehatan fisik anak, kesehatan mental anak, karena screening yang scrolling itu juga mengakibatkan overwhelming information. Informasi yang terlalu banyak, informasi yang tidak membiasakan anak tidak berpikir. Sering disebut dengan mindless scrolling. Jadi scrolling tanpa menggunakan pikiran, membuat keputusan cepat hanya kurang dari 20 detik. Ketika scroll itu berhenti atau tidak, itu kurang dari 20 detik. Jadi anak tidak biasa berpikir. Mengakibatkan gap kognitif. Kemampuan kognitif juga menurun. Apalagi kemudian sekarang ditambah lagi bukan hanya digitalisasi, tapi ditambah lagi dengan artificial intelligence. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak pada kesempatan ini kami Bu Wamen em, Kependudukan Demo BKKBN ngurusi keluarga, Bu Wamen PPA, Bu Menteri PPA ngurusi keluarga, Pak Kepala BNPT juga ngurusi hal-hal yang nggak enak begitu ya. Kita harus sama-sama untuk mengendalikan penggunaan. Jangan sampai kita manusia dikendalikan oleh mesin. Mesin harus dalam kendali kita. Ya, jangan terus-terusan notifikasi, jangan terus-terusan 24 jam tanpa putus terhadap expose dunia digital. Kita harus mengurangi screen time. Kita mengurangi ketergantungan. Tapi di sisi lain kita harus punya solusi kepada anak. Ruang bermain, jalan-jalan yang aman. Anak merasa aman ketika punya bermain di taman, anak merasa aman ketika bersepedaan di jalan, dan tentu saja aman di lingkungan masyarakat sekitar. Jadi kita kendalikan digital, tapi kita berikan solusi dengan membangun kota yang ramah anak, ramah bagi penghuninya, menjadi bukan hanya livable city, tetapi juga lovable city. Itu saja dari saya, menambah apa yang disampaikan oleh Bu Menteri PPPA. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menerima penghargaan dari Bu Menteri PPPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Menko, kami mohon berkenan untuk tetap bersama kami di atas panggung. Memposisikan perhatian di provinsi wilayah Kami hormati Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut adalah peraih penghargaan Provinsi tahun 2025. Anugerah Provinsi. Provinsi Gorontalo. Provinsi
Satu. Jawa Tengah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalimantan Selatan. Kepulauan Riau. Provinsi Jakarta. Provinsi Sumatera Barat. Berikan tepuk tangan seluruh penerima penghargaan.